Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alayka sayyidi ya Rasulullah usbiyadi qulatil atifi. Alhamdulillah la nikmatul Islam wal iman wa kafa bima minima. Alhamdulillah la kulli hal alhamdulillah bi nikmati tatimmu shalihat. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga untuk Pak Buyung Devino ya dari Palembang, apa mana ini? Itu coba dari mana sih? Buyung Devino dari Kampung Bougainville, Alang-alang Lebar Palembang, Palembang, Buyung Devino Palembang. Dan saya turut belasungkawa, semoga diberikan kemudahan ya, karena sudah muncul surat ini, surat eksklusi yang undang kredit saudara, ya, perihalnya itu. Dari salah satu bank BUMN, Bank Mandoro gitu. Jadi perlu Anda ketahui, dan jangan lupa kita doakan bareng aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan orang-orang yang kena riba, terutama khususnya di khususan Bapak Buyung Devino ini. Semoga diberi kemudahan, karena mudah itu, sulit itu datang darimu, maka mudahkan. Allahumma fini bihalikan haronik wahdini bifadlika masibah. Ya Allah, kami semua ya Allah yang terlibat riba, yang sudah tobat ini ya Allah akan riba, jeratan riba, rezeki yang halal ya Allah, yang berkah ya Allah, sehingga terhindar dari yang haram, dan jadikanlah kami hanya bergantung padamu. Sob, ini suratnya cukup ini. Jadi kalau udah dapat surat seperti ini, itu jangan diabaikan kalau bisa. Karena kalau diabaikan itu konsekuensinya panjang gitu. Oke, kalau udah dilelang gimana, Cap? Dilelang nilainya kurang, jadi bakal ditagih juga gitu. Dan kenapa nilainya kurang? Karena kan sekarang lagi pandemi, pasti tawarkan di bawah harga normal gitu. Kadang 50 sampai 60% di bawah normal gitu. Ketika tidak ini ya udah ada beberapa warga yang tadinya mengabaikan gitu. Karena di bank lain itu bisa oleh tim bisa dibantu sampai ketarik ininya SAM-nya udah diinikan gitu. Udah lelang sih, tapi kita negokan luar biasa gitu. Tapi nyatanya mereka dia lalai rumahnya sendiri dengan nilai lebih besar. Waktu itu nilai hutangnya cuma 1,7 M, nilai rumah 2,8 miliar. Itu dilelang oleh bank hanya 900 juta. Kekurangannya 800 sampai 900 juta ditagihkan ke dia lagi gitu. Dan dia sekarang baru panik gitu. Jadi panik mau ngapain gitu. Sekarang udah panik seperti itu, gugat, bisa gugat seperti yang dilakukan oleh warga di Pasuruan. Padahal mereka sudah konsultasi dengan saya dan merasa bisa segala macam-macam, sudah lihat YouTube baru 20-50 udah merasa bisa, gugat, akhirnya panik gugat pakai pengacara habis sampai 35 juta dan kalah NO gitu, perang pihak gitu. Dan menurut saya ini hemat saya menggunakan itu masih murah gitu, kadang-kadang sampai 300 jutaan gitu. Karena memang gugat juga agak berat karena apa, kasihan juga pengacara butuh biaya gitu. Dia datang segala macam-macam, hadir dan yang lainnya. Biasanya paling murah di atas 30 gitu, di 30-an, kadang sampai 5, tergantung nilai asetnya gitu. Kalau saya sih, kalau aset bawah 250 juta, ini menurut pengacara senior itu tidak perlu lah sampai ke pengadilan, kalau bisa negokan sendiri aja gitu. Kayak kalau bisa nego, kita bantu dengan apa? Dengan kita buatin tim pelsus ya, pelunasan khusus dan pendampingan dulu. Kalau pelunasan khusus Anda wajib nabung, karena kamu yang negokan nanti, kamu bantu negosiasi, bantu mendampingi Anda, bantu mewakili Anda sehingga Anda tenang. Untuk kasus apa aja, macam-macam, dari mulai pinjol, leasing, kartu kredit, KTA dan yang lainnya, sampai bank gitu. Ada biaya, pasti ada biaya, karena kan butuh biaya untuk admin dan yang lainnya gitu. Itu pengalihan tekanan, jadi kami yang akan negokan gitu. Tapi Anda harus memenuhi syarat dan ketentuannya. Kalau saya mau jalan sendiri, kita pendampingan, kita bisa dampingi. Kalau Anda butuh nanti pendampingan langsung ya Anda minta biaya, ada biaya akomodasi dan yang lain-lainnya gitu. Setiap ininya pasti ada biaya Itu buat Captain enggak juga, karena apa? Saya ini pengurus yang terakhir bila perlu menerimanya di surga nanti gitu. Karena apa? Karena saya alhamdulillah Allah sudah memberikan saya kecukupan rezeki, dan saya memang berazam untuk menerima manfaat terakhir gitu. Jadi semua buat siapa? Ya buat wakaf dan juga buat adminnya, para adminnya gitu. Karena admin kan butuh makan juga gitu. Mereka profesional di situ. Tapi insya Allah tidak mahal dan bisa dibicarakan.
Cap kalau saya nggak mampu gimana? Ya dicicil nggak apa-apa gitu. Yang penting Anda kan punya aset, punya jaminan gitu. Masa membantu aja tidak mau memberikan bantuan ke admin ini? Kalau minta gratis kan boleh, tanya ke saya gratis berbayar doa terbaik Al-Fatihah Salat Nabi. Saya akan jawab di YouTube dulu. Dan saya udah jawab seluruh pertanyaan di YouTube. Cuman memang Anda harus lihatnya jangan 10-20 udah rasa bisa gitu, udah gitu melakukan tindakan. Lihat dulu punya saya sampai 50 sampai 100, ulang-ulang pelan-pelan itu. Pahami, catat pelan-pelan. Karena Captain nggak terarah sih segala macam-macam. Saya udah ada di media sosial. Memang kalau saya memang bicara kayak gini gitu. Saya minta maaf, saya pas-pasan gitu. Jadi tapi semua saya jujur saya jawab semua, sudah saya jawab semua. Cap kenapa bisa pendampingan langsung dengan Anda? Bisa aja kalau memang tidak mengganggu waktu saya, karena memang sehari bisa 100 sob yang chat saya gitu. Bukan saya gimana, kan saya juga punya pekerjaan, punya kehidupan, punya keluarga, dan saya punya karyawan gitu, yang harus saya hidupi. Bukan hanya di sini tapi di Jakarta juga. Jadi intinya itu. Jadi mohon maaf saya hanya kalau bantu, iya sebulan saya paling bantu cuma pendampingan khusus cuma 2 sampai 3 orang, itu pun yang benar-benar tidak mampu banget gitu. Kalau memang masih bisa gimana, kan Anda punya aset gitu, pakai bayar aja ini. Biasanya menelusuri banyak yang melakukan pendampingan dan alhamdulillah selesai, padahal udah mepet banget sampai bank tidak mau ketemu dengan orang itu. Kita yang negokan orang China, pengusaha China segala macam, bantuan kita juga kita lakukan dan kita sesuai dengan hukum dulu. Jadi intinya itu. Oke, saya bacakan, dan ini poinnya. Ini bukan hanya ancamannya, ini sama kalau di Bank Mandoro ini. Luar biasanya. Ini di poin 3, ini suratnya. Baca nggak ya? Kelihatan ya? Nggak kelihatan ya? Suratnya gini. Perihalnya ini dari bank ini nomor surat 21 April ya. Jadi perihalnya eksekusi agunan kredit saudara. Jadi ini kalau baca kayak gini, jangan setengah-setengah, baca dengan tuntas gitu dan seksama gitu. Tapi saudara, poin satunya itu pembukaan aja pledoi sesuai dengan data ini, kewajiban saudara-saudari tanggal 21 April 2022 adalah 397 hampir 400 juta itu. Terus poin 3 nih yang penting. Untuk ibu, kami akan melakukan lelang atas agunan kredit saudara berupa tanah dan bangunan, rumah tinggal dan segala sesuatu di atasnya sesuai SHM nomor 2824 tanggal 7 Maret 2016 dan 230 meter persegi, luas bangunan 135 meter. Apabila agunan kredit tersebut terjual namun hasil penjualannya tidak dapat menutup kewajiban saudara atau saudari kepada bank, maka sisa kewajiban dimaksud tetap menjadi tanggungan jawab saudara-saudari untuk menyelesaikannya sesuai perjanjian kredit yang telah saudara-saudari tanda tangani. Keempat, pembayaran kewajiban yang tidak sesuai jumlahnya dengan total kewajiban kredit atau pembayaran sebagian atau atas kewajiban kredit saudara-saudari atau tidak sesuai dengan kesepakatan tertulis, tidak menghapus status default atau uang prestasi saudara-saudari dan tidak membatalkan lelang atas gugatan kredit dimaksud. Poin 5, apabila saudara-saudari tidak menghendaki pelelangan atau agunan kredit dimaksud, maka saudara diwajibkan menyelesaikan kewajiban kredit paling lambat tanggal 9 Mei 2022. Kejam nggak coba? Padahal ketika aset ini dijual pada saat ini, Anda lelang segala macam-macam. Seperti tadi, aset nilai 28 dijual 19 juta. Kadang-kadang yang beli pun itu mafia tanah, mafia tukang tutup gitu. Dan alhamdulillah saya terhindar dari itu. Dulu hampir aja saya melakukan itu dan alhamdulillah saya terhindar itu. Jadi orang ingin membeli cap itu bisa digugat, bisa. Ya udah, kalau Anda mampu gugat sendiri, lakukan gugatan sendiri. Itu kalau menjadi pengacara di sini. Kalau pakai pengacara, pasti kalau habisnya cukup banyak, harus siapkan dananya. Jangan sampai ibu yang di Pasuruan tadi, ketika itu setelah ini mereka habis napas gitu, nggak punya uang lagi, udah mau gugat atau mau banding nggak punya uang lagi, karena memang harus dibayar. Anda minta bantuan orang harus bayar, hanya saya yang berbayar doa terbaik. Ya, jadi kalau orang lain pasti dibayar profesional, karena pasti waktunya panjang, nggak mungkin selesai sebulan 2 bulan, kadang-kadang bisa 6 bulan, setahun gitu. Makanya di WA Group RSPLSUS dan pendampingan itu 6 bulan. Kalau mau nambah lagi ya harus nabung gitu, ikut PLSUS segala macam-macam. Seperti itu kejadiannya gitu. Jadi itu ininya, kalau Anda setuju silakan. Jadi intinya gini,
Ketika mereka sudah ngeluh itu udah ngos-ngos baru tengah jalan udah segitu. Dan mereka kadang-kadang gini loh, kadang-kadang kalau pakai lawyer pun itu pasti minta fee-nya besar, eksekusi untuk kalau success fee-nya 20-30%. Jadi siapkan dananya. Kalau memang siap, gunakan itu karena itu lebih tenang bagi Anda. Tapi kalau nggak siap, jadilah pengacara sendiri. Tapi kalau setengah-setengah Anda menggunakan itu enggak, akhirnya apa? Yang terjadi adalah dinego. Akhirnya harusnya dia bayar cuma berapa juta, 50 juta. Sekarang orangnya nggak mau minta 200 jutaan gitu. 100 juli mah berapa gitu. Sedangkan dia padahal asetnya di bawah 200 juta dia. Kalau dilihat sih lebih sih nilai asetnya ini. Jadi ini yang terjadi. Cap tidak mengenakan, nyesek. Iya memang nyesek. Jadi kalau Anda diamkan, Cap saya nggak mampu segala macam-macam, ada hal. Kalau Anda sudah tidak mampu lagi secara logika segala macam-macam, ada hal yang lebih bagus lagi, yaitu apa coba? Dekatkan diri pada Tuhan, tobatlah setobat-tobatnya. Udah gitu apa? Perkuat ibadah Anda sehingga Anda layak mendapat pertolongan. Banyak yang selesai juga. Jadi kadang-kadang itu selesai dengan ini, selesai dengan cara-cara di SKD segala macam. Kadang-kadang selesai dengan cara sendirinya gitu. Ada saudara yang bantu, ada gimana, bla bla bla. Tiba-tiba ada orang yang pokoknya gitu di luar nalar gitu. Dan saya pun kemarin menyelesaikan masalah saya itu ketika saya udah nggak mampu, saya pasrah pada Allah, selesai gitu. 2, 3, 4 sertifikat saya bisa bebaskan tahun lalu. Sekarang mungkin saya berdoa lagi, saya minta didikan. Caranya apa itu tadi? Jangan berbuat maksiat, perkuat hubungan keluarga suami dan istri dan keluarga lainnya, orang tua dan mertua. Taubat, perkuat ibadah, lakukan 40 hari tangan sholat kayak Widianto jagonya. Silakan lakukan itu. Jadi kalau Anda non muslim ya ibadahnya yang baik-baik itu. Terus kedua, mempermudah sesama gitu. Makanya di grup SKDA Anda udah ngerti sedikit, bantu yang lain supaya tidak stres gitu. Kita jangan bebankan kepada saya atau admin tok gitu. Semua warga SKDA adalah admin gitu. Karena SKDA milik kita bersama. Dan tujuan saya mendirikan bank wakaf ini adalah saya insya Allah doain juga saya bisa mendirikan bank wakaf supaya bisa bantu Anda gitu, bisa membantu usahanya dan yang lainnya. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini jadi penjelasan. Ini yang Pak Iwan lebih parah itu tadi. 2,8 sudah terjual 900, kurang lagi 900 ditagihkan lagi ke dia. Emang gitu karena itu BUMN. BUMN itu milik negara. Cap bisa dilakukan itu, ini bisa dilakukan gugatan. Kita nanti ke pengadilan dan itu waktunya panjang gitu. Jadi kalau Anda jangan sepelekan gitu. Oke, nggak apa-apa biar bank yang lelang. Ya udah kalau nanti hasil lelangnya kurang dia akan nagih lagi apalagi BUMN dulu. Kadang-kadang di BUMN itu karena itu aset negara kadang dimasukin ke beberapa sisa, masukin ke sisi korupsi atau apapun pidana, faktor pidana dimasukkan dulu. Jadi hindari faktor-faktor pidana yang kira-kira mempidanakan, jangan membuat janji palsu, jangan menjanjikan sesuatu yang tidak mampu dulu. Cukup lisan-lisan gini aja, doain terbaik Allah gitu. Jangan marah-marah, jangan maki-maki. Yang udah terjadi mau gimana gitu. Jadi intinya itu, kayak gimana? Karena orang bank itu punya divisi hukum gitu. Dia orang kuat ke pengadilan pun. Kenapa mereka selalu banyak menangnya? Saya pengalamannya, saya di pengadilan mereka lebih kenal. Seluruh jaksa mereka kenal, seluruh panitera saya kenal, seluruh ketua pengadilan saya kenal. Semuanya kenal semua. Saya nanya, kok kenal semua orang ini? Saya hello, rumahnya di mana dia tahu gitu. Karena mereka mereka menyelesaikan kasus bukan 10-20 kasus, ratusan, mungkin ribuan kasus mereka kerjasama dengan pengadilan. Jadi udah hafal cara-cara segala macam-macam. Kita ini yang nggak tahu Cap, kita sendiri kalau ngajatan gimana ya saya sarankan sendiri. Jadilah pengacara sendiri. Tapi intinya apa? Kita negosiasi ujung-ujungnya. Tapi kalau kenapa di Pelsus sama pendampingan itu penting? Karena kita ngumpulkan bukti dulu sob. Jadi tanpa bukti yang kuat, tanpa saksi percuma gitu. Dan ketika bank lihat bukti saksi kita kuat segala macam-macam, meskipun keputusan belum ada, pasti negosiasi ujung-ujungnya dulu. Jadi jangan tiba-tiba ujung-ujung langsung gugat gitu pas dilelang. Ya pakai pengacara sehebat apapun, semahal apapun pengacaranya Anda pasti kalah gitu. Karena bukti dan saksi nggak ada gitu. Nggak mungkin pengacara bisa ngadain bukti dan saksi segala macam. Yang ada kan untuk Anda di pendampingan, saya buatan surat harus ada tertulisnya segala macam-macam. Ada kalau ada rapat ada notulennya, ada video selfie-nya, itu dikumpulkan gitu. Biarkan pengadilan yang ngatur untuk bahwa Anda prestasi. Jadi itu prosesnya panjang kok. Di samping Anda wajib gitu. Ketika Anda melakukan pendampingan Pelsus, Anda harus ikhlas gitu. Udah ini. Demikian dari saya, kalau salah saya banyak salahnya, kalau kurang banyak kurangnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena anak ini saya sudahi karena anak saya sudah jemput ya. Kita mau jalan-jalan ke Batu sekarang. Dadah. Mau kemana Yuran? Ke Batu. Dadah.